Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Gun. Pak Nuril, selamat jumpa lagi. Sepertinya ada perlu Pak, atau ada bantuan yang bisa saya berikan ke Pak Nuril nih. Iya Pak Gun, ini kan ada rekan saya nih yang mau bicara gitu kan, mau sharing tentang masalah. Iya, jadi istilahnya mau coaching lah gitu Pak Gun. Oke. Ya, ada rekan saya mau minta coaching. Rencananya sih katanya besok mau coaching dia. Gitu. Oke, Pak Nuril mau coaching, sudah booking janji besok Dengan dengan Bu rekannya, Yulia. dengan Bu Yulia. Hmm. Dan saya mungkin bisa membantu meningkatkan coachingnya ya, kualitasnya biar lebih baik lagi. Tapi kita ngobrol-ngobrol aja karena mungkin Pak Nuril akan melakukannya secara pribadi dengan Bu Yulia. Mungkin bisa direkam, nanti rekamannya kirim ke saya, nanti saya akan menyaksikan hasil rekamannya. Tapi sebelum besok dilakukan dengan Bu Yulia, beberapa hal ini saya ingin konfirmasi ke Pak Nuril. Dari kompetensi coaching Pak Nuril mungkin seperti fokus, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Misalkan dari hal-hal itu apa yang ingin Pak Nuril kembangkan lebih banyak lagi di sesi coaching besok? Menurut saya yang paling sulit itu adalah memunculkan pertanyaan berbobot Pak Gun, yang bisa menarik gitu kan, bisa menstimulus kekuatan atau aset yang ada pada diri si coach. Itu yang paling sulit kalau menurut saya. Untuk sebenarnya ya kalau kita present kalau kita sudah membuat janji dengan si coach untuk melakukan coaching, insya Allah kalau untuk presence kita bisa melakukan. Dan paling sulit juga nanti mungkin di akhirnya itu yang untuk menarik benang merah gitu kan, menarik benang merah, summarize dari semua yang diutarakan oleh si coach itu juga agak sulit. Itu Pak. Oke, berarti nanti saya mengamati pertanyaan-pertanyaan yang Pak Nuril ajukan ya, seperti itu. Apakah pertanyaannya sudah sesuai atau mungkin sudah berbobot atau belum. Nah, kira-kira Pak Nuril selama ini melakukan coaching, kalau Pak Nuril menilai diri sendiri ya, seperti apa Pak Nuril pada saat menyampaikan pertanyaan yang berbobot itu? Sebenarnya untuk menanyakan pertanyaan berbobot itu kan kita emang harus hadir dulu ya, present dulu, benar-benar mendengar apa yang si coach katakan. Cuma kadang-kadang ini untuk apa ya, untuk menggali atau merangsang si coach ini mengeluarkan kekuatan itu yang sulit dengan pertanyaan berbobot itu. Malah bahkan kadang kita itu kita mau mengarahkan ke jawaban yang kita inginkan tuh agak sulit gitu. Bahkan malah jadi ini loh, kadang-kadang kita malah terpancing untuk memberikan solusi gitu kan. Itu yang susah juga untuk memberikan pertanyaan berbobot, malah kita yang terpancing untuk memberikan solusi. Oke, berarti masih sulit ya, karena sering terpancing. Tapi Ya. kalau boleh dikatakan atau dinyatakan dalam angka dari 1 sampai 10, misalkan Pak Nuril PD-nya angka berapa? Mungkin baru 7,5 Pak Gun. 7,5 ya? Iya. Oke, 7,5. 7,5. Harapannya setelah nanti misalkan Pak Nuril bisa menyelesaikan, harapannya angkanya berapa Pak? Harapannya sih di angka 8,5 lah. Oke, 8,5. Berarti ada peningkatan ya Pak Nuril? Ada peningkatan, tentunya pasti ada, harus ada peningkatan gitu. Oke. Pengennya. Kira-kira amunisinya nanti yang disiapkan sama Pak Nuril pada saat pembicaraan dengan Bu Yulia nanti apa saja nih yang disiapkan agar pertanyaannya berbobot nih, agar bisa mencapai 8,5 nih?
Amunisinya itu ya mungkin saya siapkan dulu ya. Siapkan beberapa pertanyaan yang secara umum atau saya ikutin alur eh, tirtanya gitu kan, alur tirtanya saya pelajari, saya dalami apa maksudnya, dan saya dalami itu biasanya itu kan di rubrik atau di modul itu kan ada pertanyaan-pertanyaan contoh di tujuan itu seperti apa, di identifikasi masalah itu seperti apa, di tanggung jawab itu seperti apa. Itu kan biasanya ada kalimat-kalimat yang menjadi contoh. Bisa mungkin saya bisa tekankan di situ atau saya pelajari lebih dalam gitu Pak Gun paling. Oke, berarti sudah cukup jelas apa yang akan Pak Nuri laksanakan, harapannya kondisi saat ini, mudah-mudahan besok performanya bisa lebih baik, Iya, amin. lebih baik dari apa yang kita harapkan sekarang. Iya, iya, amin. Itu kita bertemu setelah Pak Nuri selesai melakukan sesi dengan Bu Yulia ya. Nanti rekamannya saya saksikan, kita ketemu. Oke Pak Nuril, terima kasih. Kita ketemu lagi setelah sesi selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yulia. Waalaikumsalam, Pak Nuril. Alhamdulillah nih sesuai janji kita ya kemarin ya. Katanya nih Bu Yulia mau sharing-sharing nih hari ini. Nah, alhamdulillah nih saya nih lagi ada jam pelajaran kosong nih. Kira-kira apa sih yang membuat Bu Yulia ini galau gitu lah, ya kan? Bikin galau, bikin resah apa nih Bu Yulia? Silahkan diceritakan Bu Yulia. Ya, Pak Nuril sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya. Maaf ya saya WA terus, jadi ya Pak Nuril kapan bisanya? Saya tanya terus ya. Maaf ya, akhirnya sempat juga nih kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak. Saya masih agak galau ini Pak. Ini kan udah mau November nih, sudah mau akhir. Jadi bagaimana sekolah saya baru tahun pertama ini menerapkan kurikulum merdeka, kita akan merayakan puncak ke-5. Oh iya ya. Nah, dari itunya tuh, dari puncak ke-5 itu ada beberapa hal sih Pak yang bikin saya masih galau padahal udah 1 minggu lagi. Oh gitu. Berarti ini terkait project ya. Betul. Project penguatan profil pelajar Pancasila yang akan diadakan 1 minggu lagi nih, Bu Yulia. Iya, iya Dan betul. Bu Yulia nih masih ada kekhawatiran dan kebingungan gitu ya, Iya ya Pak. terkait pelaksanaan P5 ini, gitu. Ya terkait di hari H-nya, di mana Ya, kita akan mengundang orang tua murid ya, ya, undang orang tua murid dan di sana karena saya agak kayak melihat nih pelaksanaannya kan 6 baru, jadi tingkat pemahaman teman-teman juga masih berbeda. Ya, beberapa sih saya juga masih mendapati itu misconcepsi. Ya gitu, makanya saya agak khawatir nanti agak-agak takut dikomplain. oke, gitu ya. Jadi ini sebelum kita lanjut, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, sekarang saya mau tanya dulu nih ke Bu Yulia. Setelah kita selesai ngobrol, setelah kita selesai sharing ini, apa harapan dari Bu Yulia nih? Dari pembicaraan kita ini, dari diskusi kita ini, dari coaching ini kita ini, apa yang Bu Yulia harapkan? Tuh. Harapannya sih setelah ngobrol ini saya dapat lebih percaya diri dengan apa yang sudah dilakukan. Karena kan udah berjalan kan prosesnya. Besok tinggal udah mau puncaknya. Mudah-mudahan percaya diri kalau ini tuh udah ya sudah paling tidak lah kalau nggak 100% benar udah mendekati lah dengan P5 yang tema yang diharapkannya seperti itu Pak. Jadi sebenarnya apa yang membuat Bu Yulia ini merasa khawatir ya? Iya. Iya, Apa iya sih betul sekali. yang membuat menurut Bu Yulia ini merasa khawatir?
Eh, jadi gini kan, saya sering melihat nih informasi-informasi di akhir tahun kemarin kalau P5 itu eh, komen-komen orang tua murid adalah P5 itu menghabiskan biaya, kayak gitu kan. Padahal inti yang mau dibangunnya kan karakternya. Nah, eh, kalau guru-gurunya itu awalnya sudah komunikasi baik dengan orang tua sih, saya rasa namanya sudah komitmen di awal ya. Namun ada beberapa, jadi ini berhubungan dengan tugas tambahan saya Pak sebagai wakil kurikulum. Artinya kan ini P5 ini eh, saya lah yang agak lebih bertanggung jawab untuk semuanya seperti itu meski. Jadi udah ngajak ke teman-teman, ayo buka PMM untuk lebih pahamnya, untuk belajar lagi. Tapi ya gitu. Jadi saya masih melihat sih miskonsepsi beberapa, meskipun udah diajakin. Nah itu saya agak khawatir di endingnya sesuatu yang saya khawatirin kalau P5 itu akan banyak biaya atau apa itu akan dikomplain juga buat sekolah saya. Itu yang lebih saya khawatirnya. Oke, jadi setangkap saya, jadi Bu Yulia itu ada kekhawatiran dari sisi orang tua, Ya, dan dari sisi miskonsepsi si guru-gurunya. Karena Bu Yulia ini adalah seorang wakil kurikulum ya, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, di mana si Bu Yulia takut ada salah pemahaman dari pihak orang tua kalau yang namanya P5 itu membutuhkan biaya banyak gitu ya. ya, Ya, dan dari segi gurunya, Bu Yulia takut kalau guru-guru itu tidak paham konsep konsep aslinya, konsep benernya tuh terkait masalah P5 ini, takut nggak paham gitu ya. Ya, iya, iya. Jadi Bu Yulia. yang ya betul Pak. Jadi yang dibilang P5 itu by proses, ketika udah mau puncak ini kok baru pada sibuk keribuk. Jadi kayaknya jadi nggak by proses di ujung aja. Padahal ini juga yang di awal-awal semester udah saya coba sampaikan, ini harus dihindari kan. Jadi ya nggak Nah, dapet prosesnya. sejauh ini dari kekhawatiran itu, Bu Yulia ya, sudah adakah tindakan Bu Yulia untuk mengantisipasi pemahaman si orang tua maupun si para rekan guru ini? Kalau rekan guru, saya sudah sering apa yang saya lakukan saya share juga ke teman-teman gitu ya. Ini saya lakukan gini, maksudnya saya ngikutin tracknya, saya di awal tahun ajaran saya mengumpulkan orang tua murid, jadi ngasih tahu apa itu P5, lalu ketika pada akhirnya ada biaya yang keluar itu, kebetulan kami mengambil temanya gaya hidup berkelanjutan. Saya sampaikan kalau gaya hidup berkelanjutan sebenarnya mengolah sampah, tapi apakah botol aquanya itu didiemin aja tuh? Apa nggak mau dicat, apa nggak di flanel lah gitu, yang itu akhirnya saya berikan kebebasan buat mereka. Nah, itu kan saya sudah bicarakan di awal. Jadi kalau di kelas saya sih mudah-mudahan aman. Nah, yang kelas lain itu mereka tidak ada pertemuan di awal. Karena saya sudah mendengar selentingan dari komite, ada kami 21 kelas, 2 kelas itu sudah agak mengeluh seperti itu. Jadi aduh, enak deh nih. Itu yang saya khawatirin dengan Gimana? biaya-biaya. Jadi 2 kelas bagaimana Bu Yulia? 2 kelas itu menurut komite di sekolah saya, mereka sudah mengeluh ke komite kalau orang tua murid agak-agak komplain, kok ini pakai ini, beli ini gitu, karena emang mereka nggak by proses, di ending ketika udah mau puncak baru heboh, akhirnya kan kelihatan kan, beli lagi gitunya tuh. Nah, itu Dan sih ya. 2 kelas itu istilahnya sudah ada kira-kira ada bibit-bibit benih-benih permasalahan gitu ya. Iya Nah, betul. bagaimana Bu Yulia menanggapi itu, kan itu berarti kan ada rekan Bu Yulia, dua kelas itu rekan Bu Yulia ya. Rekan Bu Ya, Yulia, bagaimana pemahaman mereka itu terkait P5 kalau menurut Bu Yulia? kalau yang satu lagi sama sih dua-duanya yang sudah agak-agak oh akhir tahun ini pensiun, jadi memang nggak update ya. Yang dipikir ya P5 ya buat sesuatu ya prakarya gitu. Jadi akhirannya baru dia karena mau pameran, nah, jadi bikin produk apa yang mau dipamerin. Jadi proses yang
Saya tanya dimensi yang mau dilihat apa gitu. Terus juga bingung juga. Ya itu kurang update dan mau belajarnya itu sih Pak sebenarnya Pak. Oke, oke. Sekarang rencana Bu Yulia nih, kan sudah tahu nih ada 2 kelas yang masih kurang pemahamannya, rekan Bu Yulia yang satu guru senior gitu kan, terus sama ada dari orang tua juga ada keresahan Bu Yulia takut ada apa aduan gitu ya, padahal niatnya baik. Nah sekarang saya tanya Bu Yulia, apa aksi rencana aksi dari Bu Yulia ini untuk mensukseskan P5 itu tanpa ada keresahan atau tanpa ada ketakutan pihak orang tua protes atau si guru salah konsepnya. Jadi apa rencananya kira-kira Bu Yulia? Dalam waktu yang 1 mingguan lagi kali ya, kita akan puncaknya itu minggu depan Kamis. Saya terus dampingi guru-guru untuk sampai ke ujung itu. Tapi beberapa proses yang pada akhirnya udah terlewat ya sudah, dan saya sih menjelaskan ke komite sekolah kalau oke, emang ini hal baru buat kami, bukan hanya kami, di sekolah lain juga semua masih banyak miskonsepsi dan ini kali pertama dan kami semua sedang belajar gitu. Jadi kalau masih ada kesalahan mohon dimaklumi, kami akan terus belajar itu ke komite. Komite meminta saya untuk saya berbicara di depan orang tua murid keseluruhan gitu, dikasih perwakilan-perwakilan kelasnya. Saya agak khawatir untuk melakukan itu karena nggak mungkin juga saya melakukan itu, kan udah dibeli, udah dikerjain, udah tinggal dipamerin. Ketika nanti dia komplain lalu saya harus berdiri di mana nih? Saya tahu misalnya ada proses yang salah dari teman-teman. Apakah saya akan menyalahkan teman-teman? Kan nggak mungkin juga ya, masa kita nusuk teman dari belakang. Ya itu yang sepertinya saya bilang kalau untuk bicara di depan orang tua menjelaskan apa itu P5-nya udah enggak mungkin, tapi kita akan buat refleksi. Saya bilang nanti di acara P5 saya akan buatkan tautan, saya akan share di grup satu sekolah. Jadi semua akan memberikan refleksi. Jadi itu rencananya saya untuk perbaikan ke depan. Dari kekhawatiran saya sih, karena nggak mungkin saya menjelaskan sekarang, nanti saya dimarahin teman-teman. Jadi titik berat Bu Yulia yang Bu Yulia akan kerjakan itu adalah mengevaluasi ya di akhirnya nanti, karena mungkin karena waktunya sudah mendesak, jadi Bu Yulia nanti merefleksi kegiatan dari P5 itu apa yang sekiranya bisa dipertahankan dan apa lagi yang bisa ditingkatkan gitu ya. Nah selain itu Bu Yulia, dukungan apa yang Bu Yulia harapkan dari kepala sekolah dan tadi ada komite gitu kan, ada komite, dukungan apa sekira-kira yang Bu Yulia butuhkan? Ya harapan saya dukungan dari kepala sekolah ya terus memotivasi guru-guru untuk belajar karena ternyata masih ada kekurangan. Dari hasil refleksinya lah, nanti kita akan melihat dari hasil refleksinya apa yang diperlukan. Kalau gurunya harus masih belajar lagi, ayo buka lagi PMM-nya, kita diskusi lagi, membuat modul awalnya tuh mengadopsi dari kementerian atau mau mandiri. Lalu rencana berikutnya yaitu saya tetap sama komitenya menjelaskan, menjelaskan. Oh gitu, jadinya mau ada obrolan lah dengan komite, dengan pihak manajemen sekolah gitu ya, dengan kepala sekolah, dengan komite untuk bisa bekerja sama atau bagaimana gitu ya untuk mensukseskan P5 ini. Sekarang Bu Yulia ini mau melakukan diskusi itu dengan pihak komite dan lain-lain, itu ada deadline-nya kah? Mau kapan? Kalau deadline yang
refleksi kan hari hanya saya akan sebarkan tautan itu, tautan evaluasi dan refleksi, kemudian akan kita cek hasilnya. Ya, harapan saya sebelum pindah ke semester depan itu harus sudah ada pertemuan dengan guru, membahas evaluasinya dan dengan komite juga. Nah, ini sebelum P5 ini, sebelum P5 dilaksanakan ini kan minggu depan, katanya gitu Ya. kan. Nah, rencana Bu Yulia ini untuk berdiskusi dengan komite, dengan kepala sekolah, itu ada deadline-nya nggak? Ada kapan terakhir? Kalau untuk berdiskusi besok kami akan rapat dengan para pihak guru PTK ya. Kalau yang Kamis baru dengan komite sekolah dan orang tua murid perwakilan. Ada beberapa hal yang harus dibicarakan, tidak hanya fokus di P5-nya aja. Oke, itu udah mantap gitu kan. Berarti kan dia sudah merencanakan gitu kan sebelum P5 berlangsung ini sudah merencanakan untuk mau berbicara dengan komite, dengan lain-lain gitu kan, untuk berkoordinasi gitu ya Bu Yulia ya. Itu udah luar biasa, sudah bagus. Jadi langsung dilakukan aja, di action aja gitu. Nah, setelah Bu Yulia, ada lagi gak yang ini menjadi keresahan Bu Yulia ini setelah kita tadi panjang lebar sharing atau diskusi, ada lagi gak selain itu semua? Untuk saat ini sampai di semester ini segitu aja, itu aja. Jadi ya, keresahan itu terkait P5 aja gitu ya. 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 Kita pelaksanaannya nanti bagaimana, apakah guru-gurunya nanti juga mampu menjawab ketika orang tua nanya apa itu P5 gitu. Oke. Begitu ya. Oke, kalau sekiranya sudah terpuaskan atau sudah agak legaan, mungkin kita sudahi aja ya diskusi kita pada siang ini. Mungkin nanti saya juga akan konfirmasi ke Bu Yulia setelah pelaksanaan P5 ini, bagaimana Bu Yulia pelaksanaan P5-nya. Apa ada kendala, apa ada masalah gitu. Apa ada yang harus dibicarakan lagi ke saya. Pokoknya Bu Yulia tinggal WA aja ke saya hotline ya 24 jam gitu, boleh gitu kan. Kalau dari jam kerja jam 6:30 sampai jam 3 kita bisa teleponan, WA atau apa. Kalau setelah jam 3 kita boleh kopi darat di kafe-kafe yang sekarang Bu Yulia lagi makan gitu ya. Boleh ya, silakan. Tinggal dihubungin aja. Ya. Terima kasih banyak Pak Nuril. Oke, terima kasih Bu Yulia. Waktunya, kesediaannya. Oke Bu Yulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Oke, Pak Nuril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi setelah tadi sempat nonton kiriman rekamannya Pak Nuril. Oh, sudah ditonton ya Pak Gun ya. Bagaimana ya? Masih banyak kekurangan pasti Pak Gun ya. Tenang Pak. Kita ngobrolnya pelan-pelan dulu. Coba kita cek satu-satu dulu. Kita coba telah perlahannya Pak Nuril ya. Oke, Pak Nuril, dari kegiatan kemarin, dari rekaman yang saya tonton, bagaimana Pak Nuril bisa menilai performa Pak Nuril pada saat coaching kemarin? Silakan Pak Nuril. Oke, kalau menurut saya sih dari segi membangun kemitraan ya Pak Gun. Kalau dari segi membangun kemitraan sudah oke. Jadi Bu Yulia sudah tidak sungkan lagi gitu ya. Tidak sungkan lagi menceritakan segala macam masalahnya yang dia hadapi kepada saya. Jadi saya sudah bisa membangun kehangatan, istilahnya kemitraannya sudah oke. Mungkin jadi yang masih saya butuh pelajari, mungkin butuh jam terbang lebih banyak lagi. Benar seperti yang saya ucapkan waktu saat perobservasi,
Jadi saya masih agak sulit mengembangkan pertanyaan bobot Pak Gun kemarin. Tapi sih alhamdulillah udah mulai lancar lah. Tapi masih mau yang lebih ke tingkat yang lebih tinggi lagi Pak Gun. Oke. Saya sudah nangkep. Kenapa Pak Nuril bisa menilai seperti itu, bahwa Pak Nuril sudah merasa membangun kemitraannya sudah baik dan hubungannya hangat tadi. Kenapa Pak Nuril bisa menilai seperti itu? Karena saya lihat dari coachingnya, jadi dia sudah nggak sungkan lagi gitu kan menceritakan masalah yang dihadapi, masalah HP5 yang dihadapi kemarin. Dia udah tahu nih apa masalahnya, apa kekurangan dia gitu, apa kekurangan ekosistemnya sudah diceritakan benar-benar kepada saya. Berarti kan ada indikasi berarti dia sudah merasa saya sebagai mitra gitu kan, mitra yang bisa mendengarkan keluh kesahnya dan mendengarkan segala permasalahan yang dihadapi. Gitu, Pak Gun. Oke, Pak Nuril. Tapi izin dulu, boleh nggak saya menyampaikan nih pengamatan saya tentang Boleh, coaching? silakan Pak Gun. Oke, Pak Nuril, begini. Saya setelah mengamati, saya berpikiran bahwa Pak Nuril untuk tujuan sudah tersampaikan. Pak Nuril untuk menarik coaching untuk bisa menceritakan tujuan mereka, tujuan beliau, kemudian identifikasi rencananya juga sudah bisa digali sedemikian rupa, cukup luar biasa panjang juga ya penjabarannya dan segala permasalahannya, terlepas dari kondisi coaching yang cukup kompleks ya, kita bisa bilang seperti itu ya. Kemudian persiapan yang disampaikan Pak Nuril juga sepertinya mampu memberikan efek yang cukup baik gitu, karena si coach beliau bisa menyampaikan sampai ke bagian nanti kalau ini pun sudah berjalan kan, beliau menyampaikan ini sudah berjalan, mau nggak mau saya harus selesaikan dulu, kemudian saya evaluasi. Kemudian juga tanggung jawab beliau sebagai seorang wakil kurikulum juga tersampaikan bahwa ini tanggung jawab, saya harus selesaikan, ada komitmen itu. Kemudian juga meskipun mungkin pembicaraan coachingnya sedikit melebar, tapi Pak Nuril bisa membawanya kembali bahwa ini permasalahan tentang P5 gitu ya. Bagaimana Pak Nuril? Apa yang saya sampaikan ini apakah ada yang ingin ditanggapi dulu Pak Nuril? Udah benar Pak Gun, udah fix banget, benar. Apa yang Pak Gun ucapkan tadi benar-benar saya rasakan ketika melakukan kegiatan coaching kemarin. Itu benar sekali. Sip, terima kasih Pak. Mudah-mudahan berkenan. Nah, berikutnya mungkin ada hal-hal yang perlu Pak Nuril bisa kembangkan lagi nanti di masa yang akan datang. Pertama, untuk membangun kemitraan, meskipun memang ini rekan Pak Nuril, coba untuk bisa menanyakan kabar beliau dulu gitu ya. Entah ada rasa sungkan atau apa, mungkin Pak Nuril harus bisa memulai dengan hal-hal yang mungkin kelihatannya sepele tapi cukup mengena gitu ya. Kemudian Pak Nuril masih terkait dengan pertanyaan berbobot ya, karena 2 hari yang lalu kan Pak Nuril menyampaikan saya pengen bikin pertanyaan berbobot. Tapi yang saya garis bawahi dari performa Pak Nuril kemarin adalah Pak Nuril cukup banyak melakukan atau menyampaikan pertanyaan yang sifatnya atau bentuknya konfirmasi. Nah, sehingga terlihat bahwa Pak Nuril kurang presence di sesi itu ya. Mungkin Pak Nuril harus bisa mengurangi pertanyaan konfirmasi itu. Saya lihat beberapa kali diulangi. Di awal pada saat penggalian tujuan, Pak Nuril sudah menyampaikan konfirmasi, kemudian diidentifikasi mengkonfirmasi, dan di bagian tanggung jawab juga Pak Nuril mengkonfirmasi lagi. Mungkin itu bagian-bagian yang harus dikurangi gitu ya Pak Nuril ya. Kemudian ukuran keberhasilannya belum sempat tersampaikan. Sebenarnya Bu Yulia ini atau coachnya Pak Nuril ini
ingin ukuran keberhasilannya apa gitu ya. Apakah ketika nanti sudah berjalan ada komplain, nah dari form yang disampaikan itu ukuran keberhasilan Bu Yulia bahwa ini sudah saya clearkan dengan baik P5-nya dengan segala kekurangannya, dengan segala miskonsepsinya itu apa, belum tersampaikan. Nah, tapi ini juga ada faktor mungkin penjabaran coachingnya juga terlalu lebar, terlalu luas sekali. Mungkin Pak Nuril agak kesulitan, tapi itu tadi ketika Pak Nuril fokus ke pertanyaan berbobot mungkin bisa lebih dikerucutkan lagi pertanyaannya sehingga lebih tajam ke masalah tentang pelaksanaan P5 di sekolahnya. Kemudian saya mendengar sedikit asumsi dari Pak Nuril di bagian akhir saja gitu, bahwa ini sudah bagus dan lain sebagainya, yang mengasumsikan bahwa apa yang dilakukan oleh coach itu sudah bagus gitu ya. Mungkin ini bisa dihilangkan. Kemudian yang terakhir, Pak Nuril malah mencoba menarik tujuan yang lain di bagian akhir yang memang seharusnya itu sudah selesai. Ini juga tidak diperlukan karena nanti akan tambah luas lagi pertanyaannya karena sesi ini kan terbatas juga dengan waktu gitu ya Pak Nuril ya. Seperti itu Pak Nuril, mungkin hal-hal yang Pak Nuril butuh untuk cek kembali, follow up kembali supaya nanti Pak Nuril performanya bisa lebih baik lagi. Bagaimana Pak Nuril? Mungkin ada tanggapan terlebih dahulu Pak Nuril. Oke, terima kasih Pak Gun. Masukan-masukannya luar biasa. Ya, mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi lah dalam mengcoaching ya, dalam mengcoaching coach ini lebih baik lagi dengan rekan-rekan yang lain. Mungkin nanti saya akan coba dengan rekan-rekan yang lain. Terima kasih masukannya. Tadi saya cukup benar apa yang disampaikan Pak Agun. Saya mungkin banyak mengkonfirmasi karena tadi juga ada kesulitan, ada terdengar kurang jelas juga dari Bu ya, makanya saya agak sedikit mengkonfirmasi ulang gitu. Jadi intinya terima kasih Pak Guntoro ya, Pak Guntoro terima kasih sudah menemani saya dalam pengalaman coaching ini. Mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih. Oke Pak Nuril, tapi sebelum berakhir, kalau nanti coachingnya berlanjut dengan rekan yang lain seperti Pak Nuril sampaikan, apa rencananya supaya yang sudah baik tambah baik, yang belum bisa diperbaiki sehingga hasilnya jadi lebih baik lagi. Oke, ya banyak seperti yang Pak Gun sampaikan tadi ya, saya akan menahan seperti memberikan asumsi itu kan, saya akan menahan untuk memberikan asumsi atau tidak terlalu banyak konfirmasi ulang. Sebenarnya kalau seandainya coachingnya dalam luring gitu kan langsung, mungkin saya lebih presence-nya itu lebih dapat gitu karena kita udah berhadapan langsung. Seperti itu Pak Gun. Oke, seperti itu Pak Nuril. Untuk pertanyaan berbobot 7,5 ke 8,5. Ya. Sekarang Pak Nuril PD-nya berapa? Oke, setelah melakukan coaching kemarin gitu kan, setelah dan dapat masukan dari Pak Gun juga, mungkin saya belum terlalu puas ya dengan penampilan coaching saya kemarin Pak Gun gitu kan. Tapi saya yakin setelah saya ngobrol sama Pak Gun ini saya bisa meningkatkan kompetensi saya terkait coaching ini. Kalau untuk sekarang mungkin saya masih nilai dia alhamdulillah di atas 80-an. Dari sebelumnya masih ya tetap ada peningkatan. Mungkin di 83 Pak Gun. Oke, 8,3 ya. Oke. Berarti sudah ada peningkatan, tinggal bisa lebih baik lagi di coaching berikutnya. Itu Pak Nuril, terima kasih. Oke, Pak Gun. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi jika memang Pak Nuril butuh dan ada kesempatan. Kita bisa kembangkan diri masing-masing dengan lebih baik. Sekian dari saya. Salam sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.